Ayo teman-teman yang suka traveling, yang suka touring, yang suka ke Dieng, coba jalur ini deh, keren. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Sony Sofyan. Saya lagi di alun-alun Limpung teman-teman. Hari ini rencana mau ke Dieng tapi via jalur baru, jalur yang ini lagi hangat-hangatnya, lagi lumayan viral, yaitu via Pacet. Nanti kita akan berenam, yang 2 orang ini udah duluan tadi. Mas Lutfi sama temennya nunggu di bandar. Kok di bandar, saya lupa, di Reban teman-teman. Ini masih istirahat, beli es cincau. Mas Enang, Mas Mawan dan Mas Oi menikmati es cincau khas Limpung. Buding gelekku ngawur. Niki es cincau khas Limpung napa, Bu? Damel tembak. Asli Limpung jenengan? Oh, nggih. Ini teman-teman kalau ke Limpung bisa mampir ke es cincau hijau di sebelah selatan alun-alun. Depan pintu Kecamatan Limpung. Yuk kita lanjut perjalanan ke Dieng via Pacet dan Kali Lembu nanti ya, insya Allah. Ini kita sampai di depan toko kita Reban teman-teman. Ini bareng Mas Oi, Mas Himawan dan Mas Enang lagi beli logistik. Jadi kita nanti rencana mau masak-masak ya di tengah hutan Pacet. Perjalanan ke Dieng via Pacet, nanti kita akan istirahat. Katanya ada tempat istirahat yang lumayan indah view-nya. Kita sambil nanti ngopi-ngopi sama masak mie. Nah, ini teman-teman lagi beli logistik di toko kita daerah Reban teman-teman. Ini posisinya kita kalau dari Kecamatan Reban arahnya ke selatan. Jadi di Kecamatan Reban itu ada pertigaan ya teman-teman. Kalau lurus ke barat itu nanti tembusnya Pekalongan Blado. Nah, kalau mau ke Pacet itu ambil ke arah selatan. Nah, nanti melewati jalan ini teman-teman. Nah, ini ada toko kita, toko Maret, toko kita. Ini sambil nunggu Mas Lutfi sama temennya. Tadi dari Weleri sih berangkat bareng, cuma nyeruntol duluan. Katanya mau nunggu di Reban, tapi tadi saya lihat masih memperbaiki motornya, nggak tahu kenapa di bengkel itu. Kita tunggu aja di sini, nanti semoga tidak rewel dan bisa melanjutkan perjalanan bareng-bareng ke Pacet, terus Watu Lembu dan Dieng ya. Watu Lembu Gerlang, nanti insya Allah kalau sempat kita nanti sekalian mau ke Dieng. Alhamdulillah ini Mas Lutfi sama temennya, Mas siapa tadi, Apip apa ya. Udah sampai, lagi packing telur itu. Nanti buat masak mie.
Jadi hari ini kita berenam ya. Dulu sebetulnya sekitar awal bulan ya, saya mau explore itu jalan Dieng via Paci, cuma ditutup ya, masih pengerjaan, jadinya saya belum sampai ujungnya yang tembus Watu Lembu itu. Nah ini istilahnya remedi nih, saya ini penasaran. Saya masih senang sama Mas Himawan nih, belum pernah lewat jalan itu. Kalau Mas Oi sama Mas Lutfi kayaknya kemarin sudah sampai situ. Oke teman-teman, kita lanjut perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Wah ini di belakang Mio berisik sekali nih. Knalpotnya brong teman-teman. Semoga perjalanan hari ini dimudahkan, tidak hujan, lancar, bisa selamat sampai rumah kembali. Nah ini ancer-ancernya, kalau ada masjid ini kita belok kanan teman-teman. Nanti lurus saja sampai apa ya, masuk Desa Pacet. Nanti kita akan melewati indahnya kebun teh. Ini 3 orang pakai Yamaha, 3 orang pakai Honda. Yang di depan 3 orang pakai Mio. Saya pakai Supra Babak 125. Mas Himawan pakai XL, Mas Enang pakai Mega Pro. Karena infonya memang jalur yang baru ini tidak begitu curam, makanya ini teman-teman ada yang bawa Mio Matic. Jadi buat pemirsa teman-teman yang ragu kalau mau lewat jalur ini pakai Matic kuat enggak, nah nanti kita lihat saja, karena mereka bertiga yang di depan itu sudah pernah melewati jalur Pacet sampai Gerlang teman-teman. Jadi mereka mantap saja pakai Mio. Ada camping apa ini, camping ground pramuka atau apa ya. Sebentar lagi kita akan menanjak memasuki area kebun teh. Nah ini udah ada ini di sebelah kanan sedikit kebun teh. Makin naik makin dingin hawanya. Nah ini kalau ke kanan bisa tembus Pagilaran teman-teman. Kalau mau ke Pagilaran bisa lewat sini juga.
Ngadirejo desanya. Ya, ini berarti sebelum Pacet itu nanti kita akan memasuki desa Ngadirejo. Kecamatannya berarti ikutnya nganu ini teman-teman, Reben ya. Kayaknya nanti sudah Ngadirejo ini desa Pacet. Makin dingin, makin dingin. Nah, ini sebentar lagi sepertinya masuk desa Pacet. Nah, itu di depan udah kabut-kabut tipis. Nah, ini kita akan mulai memasuki indahnya perkebunan teh Pagilaran, desa Pacet. Kanan kiri hutan pinus ini teman-teman, indah sekali. Hawanya dingin sejuk. Kanan kiri hutan cemara, pohon cemara, keren. Oh, bisa diambil getahnya juga itu ya, kayak disesat-sesat kayak diambil getahnya. Makin dingin, makin naik udaranya, makin dingin. Indah sekali teman-teman, Masya Allah. Ini kanan kiri kebun teh. Hamparan hijau-hijau kebun teh. Nah, ini selamat datang desa Pacet. Memasuki komplek desa Pacet. Nah, nanti sebentar lagi di depan itu ada jalur baru yang kemarin memang masih, pas saya kesini masih diperbaiki, belum
final ya sama bapak-bapak TNI, Bravo TNI. Bapak-bapak terima kasih sudah membuat jalur baru, memudahkan bagi penduduk sini menghubungkan ke Watu Lembu ya. Masih diselimuti kabut tipis, sekitar jam 10-an ini teman-teman. Nah ini kalau sudah sampai apa ini SD Pacet. Nah nanti sebentar lagi kelihatannya habis itu masjid. Nanti kita akan belok kiri, jalannya masih batu ditata itu. Mana ya? Sepertinya kemarin kedeket itu dari masjid. Oh belum teman-teman, jadi masih berapa meter lagi, itu masih ada kampung lagi. Enak nih jadi penduduk sini, dingin, sahdu hawanya. Oh masjidnya itu teman-teman, bukan masjid tadi lah. Nah ini habis masjid, tunggu di depan, nanti kita akan belok ke kiri teman-teman. Nah itu jalur menuju Dieng via Pacet Kali Lembu. Watu Lembu apa Kali Lembu ya? Lupa saya. Bismillah, mengobati rasa penasaran saya ini, dan mungkin pemirsa yang belum pernah melewati jalur ini yang tembus Dieng. Wah berdebu. Di belakangnya kena debu ini. Nah ini udah bagus nih teman-teman, pinggirnya udah dikasih jalur irigasi untuk air, untuk saluran air. Jadi ini misalnya nanti di aspal atau cor itu nggak mudah rusak ya jalannya, karena biasanya kan kalau nggak dikasih saluran air seperti ini, airnya pada masuk ke jalan pecah-pecah. Nah ini kemarin saya hanya sampai sini teman-teman, yang episode yang di postingan saya sebelumnya hanya sampai sini, ditutup karena pas pemasangan ini got gorong-gorong di situ. Nah ini tanjakannya nggak begitu ekstrim ya. Ini Mio aja kuat, ini Mio Matic. Waduh kenapa itu motornya Mas Himawan? Kenapa Mas? Oh sepedo, tak kira kopling.
Alhamdulillah kabel sepedu. Tak kirain kabel kopling, ya repot kalau kabel kopling. Yuk, bismillah. Lanjut jalan lagi. Waduh, ini resiko yang di belakang nih kena debu. Ini saya baru pertama kali ini teman-teman lewat sini. Ada beberapa netizen yang usul ke saya itu udah setahun yang lalu disuruh lewat jalur ini. Ya mungkin dulu seperti apa ya, pas belum diperbaiki sama bapak-bapak tentara, parah lagi mungkin ya. Ini udah lumayan. Cuma kalau hujan nggak tahu ini seperti apa. Nah, bener-bener makadam teman-teman. Ini batu makadam. Ya kita pilih yang tanah saja lah. Karena pas nggak hujan ini nggak becek. Kalau hujan ya lewat yang batu-batu. Bismillah. Iya. Bismillah ya Allah. Semoga ini aman-aman saja motor saya dan teman-teman. Lindungi kami ya Allah, ini di tengah hutan belantara. Semoga nggak ada macan lewat. Ini Habib Lutfi. Nggak bisa cepet ini pakai Mio karena jalannya makadam gini, nggak bisa ngegas cepet ya. Kalau aspal halus mungkin saya. Takutnya cuma satu nih teman-teman. Bocor. Jadi kalau mau lewat sini ya doa saja ya sama kondisi bannya yang tebel. Kalau tipis jangan berani. Wah, grogi aku di syuting. Meh wae jatuh. Aduh. Lah. Ini sepertinya kalau boncengan repot. Kecuali kalau motornya motor apa? Kayak cc besar ya.
Ini kalau hujan ya aduh nggak bisa di yang tanah itu mas, licin mesti melumpur. Nah ini kanan kiri masih hutan belantara teman-teman, kayak hutan lindung ya. Kalau yang via Peranten itu saya dulu pernah ada sih yang melewati hutan seperti ini. Nah selebihnya kan ada kayak desa terus apa perkebunan itu ya. Kalau ini masih lebat sekali, hutan-hutan semua ini sepertinya. Kalau malam ya saya nggak berani lah apalagi sendirian lewat sini. Dia yang via Pacet, Watu Lembu apa ya, Kali Lembu saya kok lupa. Watu Lembu ya. Nanti tembusnya Watu Lembu Gerlang. Nah ini kondisi batu makadamia teman-teman. Wah ini sekelilingnya masih bener hutan-hutan alami nih, hutan lindung alami. Nah itu atas itu masih berselimut kabut tipis. Ini baru saja diresmikan tanggal 22 Agustus kemarin teman-teman. Nah ini ini tanggal berapa ya, 3 September sepertinya, kalau nggak 3 September. Jadi baru ya sekitar 2 mingguan ya diresmikan. Ayo teman-teman yang suka traveling, yang suka touring, yang suka ke Dieng, coba jalur ini deh, keren buat adventure ini. Tapi kalau habis hujan repot ini teman-teman. Kalau lewat sini karena masih ada beberapa yang tanah itu ya, tanah gembur. Kecuali motornya memang motor buat adventure, motor terabas.
Nah, ini batu kecil-kecil. Kalau yang tadi batu besar-besar ditata, ini batu kericak apa ya, kericak ya, batu kericak. Mana nih kata Mas Oi, di tengah-tengah nanti ada view indah, ada tempat-tempat duduk buat ngopi-ngopi. Suruh saya bawa kompor ini sama peralatan masak. Nah, ini batu besar lagi nih. Bener-bener masih alami ini teman-teman. Nggak ada jual es, nggak ada jual BBM, nggak ada. Ini apa ini? Oh, ini ya, masyarakat Desa Pacet menolak pembukaan lahan di wilayah Siranti. Mungkin mau dijadikan lahan pertanian ya, jadi agar kelestarian hutannya terjaga. Masyarakat Desa Pacet menolak itu pembukaan lahan baru mungkin. Berdoa saja teman-teman, nih nanti sebentar lagi di aspal atau dicor gitu, jadi memudahkan para wisatawan yang akan ke Dieng. Oh, ini yang katanya ada ya, kursi-kursi. Nah, ini teman-teman, kita istirahat ngopi-ngopi dulu, sama nanti mau masak mie. Kita rame-rame di tengah hutan belantara di lereng Gunung Kamulyan. Nah, ini pohonnya tinggi-tinggi ini teman-teman, bener-bener hutan belantara, ini hutan lindung. Guys.